Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu kuasa Yesus yang sanggup menyembuhkan. Matius pasal 8 ayat yang ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17 mengisahkan tentang tanda mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dengan menyembuhkan ibu mertua Petrus dari penyakitnya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Penyembuhan orang sakit dan membangkitkan orang mati menunjukkan betapa besar kuasa yang ada pada Tuhan Yesus atas kehidupan manusia, karena Ia sendirilah yang menciptakan manusia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan penyembuhan bukan untuk membanggakan dirinya, tetapi untuk memenuhi apa yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Sesudah ibu mertua Petrus sembuh, ia melayani Yesus. Kemudian berdatanganlah orang sakit dan yang dirasuki setan. Tuhan Yesus pun menyembuhkan orang sakit itu. Tuhan Yesus menyembuhkan yang dirasuki setan. Kalau kita lihat dalam pasal 8, Yesus berada dalam keadaan sibuk yang luar biasa, sebab kemanapun ia pergi, ia selalu dikerumuni oleh orang banyak. Dimanapun Tuhan Yesus berada, setiap orang yang menginginkan dan membutuhkan sesuatu daripadanya. Saat ia mau menyembuhkan anak dari Yairus yang hampir mati, kata Alkitab, di tengah jalan juga masih dicegat oleh seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dari semuanya ini kita lihat betapa kesibukan Yesus begitu dalam sekali. Jadwal Yesus begitu padat sehingga kesan yang kita tangkap, Tuhan Yesus sudah tidak punya waktu yang tersisa lagi. Tetapi ayat 14 sangat menarik, karena dikatakan setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus yang terbaring karena sakit, demam, dan orang banyak membutuhkan dia, dan dia sedang berada dalam kesibukan yang luar biasa. Mungkin kita berpikir Yesus akan mengambil sedikit waktu untuk istirahat. Tetapi apa yang terjadi? Justru Yesus datang ke rumah Petrus. Ia datang ke rumah Petrus bukan untuk beristirahat, minum kopi, dan makan kue-kue sepotong. Tetapi ayat ini berkata, Yesus datang ke sana karena ada pergumulan di sana. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari ayat-ayat di atas. Yang pertama, Yesus mencari orang yang berkebutuhan.
Mungkin ada sebagian orang yang berkata, "Aku bangga dibutuhkan Tuhan karena aku ini pintar main musik, bernyanyi." Seringkali orang yang pintar main musik di gereja bernyanyi kadangkala menjadi sombong. Ia mungkin berpikir kalau tidak main lagi di gereja ini, maka ibadah di gereja ini tidak akan lagi berjalan atau hidup. Seringkali orang berpikir karena ia begitu banyak karunia dan berpikir Allah memanggil dia dan Allah mau memakai dia karena kelebihan yang dia miliki. Di dalam Alkitab kita bisa melihat Yesus bukan mencari orang yang memiliki kelebihan, tetapi Yesus justru mencari orang yang berkebutuhan. Dengan jelas Yesus berkata, bukan orang sesat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Kadang pada saat kita banyak masalah, kita sedang jatuh dan gagal, kita seringkali bertanya, bisa enggak ya Tuhan menyelamatkan saya? Di sini kita bisa melihat lagi, Yesus mencari orang yang berkebutuhan. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami, dulu saya sedang jauh dari Tuhan. Waktu saya begitu maju dalam usaha, sekarang saya ditipu orang. Tetapi sekarang saya mau berbalik ke jalan Tuhan dan mau melayani Tuhan. Apakah Tuhan masih mau menerima saya? Yesus sengaja datang ke rumah Petrus di tengah kesibukannya karena ada seseorang yang berkebutuhan yang tinggal di sana. Yang kedua, Yesus menuntut peran aktif dari orang yang dijamahnya. Pada ayat yang ke-15 dikatakan, Yesus memegang tangan dari perempuan itu dan lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Hal ini menarik karena banyak orang ingin dijamah Tuhan, tapi tidak melakukan peran aktif. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan, menjamah hidup seseorang dan berhenti sampai di situ, tapi Tuhan ingin melihat peran aktif untuk melakukan firman berjalan dalam kebenaran, untuk mulai baca Alkitab dan membiarkan apa yang kita tahu itu menjadi bagian dari hidup kita. Kadangkala kita sudah dijamah Tuhan, kita tetap khawatir. Kita sudah dijamah Tuhan, tapi kita tetap takut. Inilah yang perlu kita buat, yaitu bangun dan mulai melayani Tuhan, mencoba dan melakukan yang terbaik yang bisa kita buat untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan apa yang bisa kita perbuat. Hal yang ketiga, nama Yesus adalah jaminan mutlak bagi hidup kita, supaya genaplah apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, sehingga itulah jaminan mutlak bagi hidup kita yang percaya kepadanya. Ketika Yesus dilahirkan, malaikat berkata bahwa namanya harus disebutkan Yesus. Mengapa? Karena itulah nama di atas segala nama. Karena di dalam nama itu bertekuk setiap lutut dan mengaku setiap lidah bahwa Dia adalah Allah. Jadi harta terbesar yang kita miliki dalam hidup kita adalah nama Yesus. Nama Yesus menghancurkan setiap musuh. Oleh sebab itu, bila kita sedang lemah, putus asa, dan tak berkuasa, mulailah berseru dan panggil nama itu. Waktu kita dalam keadaan terdesak dan tidak bisa berdoa lagi, mulailah berseru dalam nama Yesus. Waktu hati kita lemah dan jiwa kita tertekan, katakan dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sakit
berada dalam keadaan lemah, mungkin kita dituntut untuk melakukan suatu tugas tertentu yang berat. Biarlah kita berdoa di dalam nama Yesus, karena Alkitab berkata, apapun yang kamu minta pada Bapa di dalam nama Yesus, maka Ia akan memperbuatnya bagi kita. Kita juga tahu Yesus mencari orang yang berkebutuhan. Yesus juga mencari peran aktif bagi orang yang dijamahnya. Tapi Yesus juga merupakan jaminan mutlak dan kemenangan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi ini kami disegarkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melaksanakan setiap aktivitas dan kegiatan kami. Tuhan, pimpin dan bimbinglah kami. Setiap apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah campur tangan-Mu yang memelihara dan menyertai kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.